Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yang mana kitab tersebut adalah syarah dari kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri, yang lebih dikenal dengan Imam Ibnu Hajar. Dan kita masih membahas di dalam nasihat yang memiliki 4 nasihat. Di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Hajar mengutip daripada perkataan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu. Siapa yang belajar Al-Qur'an, maka akan agunglah harga dirinya. Jadi kalau orang yang belajar Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, apalagi dia mengetahui tentang ilmu qiraat, ditambah dengan tafsir dan usul tafsir, maka besarlah dia punya harga dirinya. Karena kalau orang yang menguasai Al-Quran, itu adalah sumber daripada segala ilmu. Semakin dia paham dengan Al-Quran, semakin dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka harga dirinya semakin tinggi, semakin mahal. Ya. Itu kata Imam Syafi'i. Maka tidak heran di mana-mana, terutama di luar negeri, anak-anak kecil itu pertama kali yang diajarkan kepada mereka adalah menghafal Al-Quran. Kalau kita kan di sini kan cuma belajar Al-Quran, TPA, membaca Al-Quran. Di Timur Tengah itu bukan belajar Al-Quran saja, tapi lebih daripada itu menghafal Al-Quran. Tidak heran di sana umur-umur yang masih belasan tahun atau mungkin di bawah 10 tahun sudah banyak yang hafal Quran. Sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Dan itu adalah salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini selalu dijaga oleh Allah, ya, dijaga oleh Allah. Nah, jadi siapa yang menguasai akan ilmu Al-Quran, maka harga dirinya pun semakin mahal, semakin tinggi. La ilaha illallah. Itu kata Imam Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Imam Syafi'i lagi, wa man ta'allama al-fiqha nabula qadratuhu.
Dan barang siapa memperdalam ilmu fikih, maka tinggilah kemampuannya. Jadi siapa yang menguasai ilmu fikih, dia tinggi punya kemampuan. Artinya dia bisa memecahkan permasalahan. Karena ilmu fikih ini berkaitan dengan syariat, dengan hukum-hukum. Kalau Al-Quran tadi adalah sumber Al-Quran, maka fikih ini adalah buah daripada pemahaman sumber Al-Quran tadi, sumber ilmu tadi, yaitu Al-Quran. Dari satu ayat itu bisa menjadikan hukum. Dan orang yang bisa memfatwakan hukum tadi adalah orang yang mengerti dengan Al-Quran, lalu dengan memahami Al-Quran tadi keluarlah fatwa, sehingga orang itu juga ahli dalam ilmu fikih. Orang yang belajar ilmu fikih ini ada yang memang dia ahli ilmu fikih dari sebab belajar yang sudah ada, sudah jadi kitabnya. Memahami fikih karena dia sudah tahu, karena dia belajar dari kitab-kitab fikih yang sudah ada. Jadi ketika ada seseorang bertanya tentang hukum, oh ini kitab hukum itu ada di kitab ini. Hukum itu ada dalilnya di sini. Nah, tapi yang lebih hebat lagi, orang yang lebih tinggi memahami ilmu fikih itu adalah dengan menambahkan sebelumnya adalah ilmu Al-Quran. Ketika dia sudah memahami Al-Quran, kemudian memahami fikih, maka nilainya lebih mahal lagi. Sehingga kemampuan untuk memberikan fatwa itu dia bisa menguasainya. Tidak berpendapat, oh ini pendapatku, menurutku. Nah, bukan menurutku, menurut Al-Quran, menurut hadis. Kemudian dikembangkan dengan keadaan yang ada, dengan fatwa-fatwa ulama, maka timbullah fikih tadi. Dia sudah bisa memfatwakan daripada hukum. Ilmu fikih luas. Ilmu fikih luas. Nah, terkadang dalam satu masalah itu bisa berbeda-beda hukumnya. Berbeda-beda hukum. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Wa man katabal haditsa qawiyat hujjatuhu." Dan barang siapa menulis ilmu hadis, maka kuatlah hujjahnya. Ini zaman dulu nih ya, karena hadis itu dicari, dicatat, datang ke guru fulan, mengambil satu hadis, dicatat ilmu hadis tadi, dari mana kemana, dari mana kemana sampai ke Rasulullah. Zaman dulu. Nah, sekarang kita tinggal membuka kitabnya saja, kitab Bukhari, kitab Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, Baihaqi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, tinggal buka saja. Kitab Muwatta Imam Malik, tinggal membaca. Kalau dulu orang belajar ilmu hadis berjalan berpuluh bahkan beratus-ratus kilo untuk mengambil ilmu hadis satu atau dua hadis yang diriwayatkan oleh ulama tadi. Nah, ketika seseorang itu datang ke ulama mengambil sanad hadis tadi, apa hadisnya? Dicatatnya. Dari mana sampai kemana, terus menyambung sampai ke Rasulullah. Qawiyat hujjatuhu, maka kata Imam Syafi'i, orang itu akan kuat di dalam berhujjah. Ya. Nah, bayangkan tuh, kalau orang itu sudah ahli dalam ilmu Quran, ditambah lagi ahli dalam ilmu hadis, ditambah lagi dalam ilmu fikih, maka luar biasa alimnya orang tersebut. Selanjutnya, wa man ta'allamal hisaba
Jazula ra'yuhu. Jazula ra'yuhu. Barang siapa belajar ilmu hisab. Apa bahasa kitanya? Matematika kah? Apa orang zaman sekarang belajar apa namanya? Bahari namanya matematika. Metik, ya. Ilmu perhitungan. Nah, jazula ra'yuhu. Maka jeniuslah akalnya. Orang yang belajar ilmu perhitungan biasanya itu punya otak jenius. Tapi kalau orang yang agak kurang-kurang itu dalam berhitung juga kurang. Menunjukkan orang itu punya otak jenius biasanya pintar berhitung. Pintar berhitung. Nah, kalau dia pintar berhitung, maka dia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Baiklah ya. Menghitung. Selanjutnya, wa man ta'allama al-arabiyyata raqqa tab'uhu. Barang siapa belajar ilmu bahasa Arab, maka akan haluslah tabiatnya. Haluslah dia punya perangai. Karena bahasa Arab itu sangat luas, dia punya dia punya bahasa. Nah, bukan bahasa Arab yang datang kita ke Saudi atau ke Mesir atau ke Yaman. Itu bahasa Arab pasaran, bahasa Arab gaul. Tapi kalau bahasa Arab yang bagus, ketika dia berbahasa itu akan indah. Orang yang mengerti dengan ilmu bahasa Arab akan indah kedengaran daripada ucapannya. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pada saat Nabi kita berdakwah kepada orang-orang, terutama orang-orang kafir Quraisy, itu banyak sekali mereka yang masuk Al-Quran karena mendengarkan ayat daripada Al-Quran. Banyak sekali. Sehingga orang-orang kafir Quraisy waktu dulu yang jahat-jahat nih, yang kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian, kalau ada Abu Gosok zaman dulu, mereka tuh sangat melarang orang-orang kafir Quraisy untuk mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Karena ketika mereka mendengar bahasa Al-Quran itu, mereka akan mengatakan ini tentu bukanlah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu tingginya sastra bahasa Arab tersebut. Tingginya sastra bahasa Arab tadi. Dan mereka mengakui Al-Quran itu memang bukan buatan Nabi Muhammad. Karena kalau seandainya buatan manusia saja, buatan Nabi Muhammad, mungkin ada saja yang bisa mengalahkan bahasa itu oleh para penyair-penyair, punjangga-punjangga orang-orang Arab di sana. Itu bahasa Arab. Manis sekali ya kalau dia ahli bahasa Arab itu. Dia bisa mengolah kata baik sehingga orang yang mengerti akan tertegun dengan bahasa Arab tadi. Selanjutnya, wa man lam yasun nafsahu lan yanfa'hu ilmuhu. Barang siapa tidak menjaga kehormatan dirinya, maka ilmunya pun tidak akan bermanfaat. Ini ujung daripada semua tadi. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar ilmu hadis, orang yang belajar ilmu fikih, orang yang belajar ilmu matematika, nah disebutkan dari semuanya ya. Orang yang belajar bahasa Arab, ujungnya kata Imam Syafi'i apa?
Tapi semua itu kalau orang yang belajar ilmu-ilmu tadi tidak menjaga kehormatan dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya nggak ada manfaatnya. Banyak nggak orang alim, tapi ternyata dia nggak ada harga dirinya. Kenapa nggak ada harga dirinya? Karena dia tidak mau mengamalkan ilmunya tadi. Dia merendahkan dirinya, padahal dia punya ilmu, tapi dia rendahkan harga ilmu tadi dengan merendahkan dirinya. Lalu apa? Bahasa kitanya kualat. Ilmunya tidak bermanfaat. Banyak orang alim, banyak. Lulusan dari luar negeri banyak, lulusan dari Mesir, lulusan dari Sudan, lulusan dari Hadramaut. Padahal pintar-pintar, alim-alim. Tapi kenapa ketika pulang ke Indonesia orang-orang tersebut ternyata biasa-biasa saja? Arti biasa-biasa itu tidak kelihatan dia punya ilmu. Kenapa? Karena harga dirinya dia rendahkan. Pakai celana pendek umpama, nongkrong begitu. Ini merendahkan harga dirinya. Ketika harga dirinya rendah, maka orang pun memandang rendah. Katanya orang alim. Tapi kenapa seperti itu? Jangan salahkan orang lain kalau orang lain menilai dirinya seperti itu. Kenapa? Karena dia merendahkan martabat dirinya sendiri. Sehingga ilmu yang dia pelajari semuanya tidak bermanfaat buat dirinya. La ilaha illallah. Baik, selesai daripada perkataan Al-Imam Syafi'i. Kemudian kita akan masuk ke makalah yang ke-24, Al-Maqalatu Arba'u Ishrun. Makalah yang ke-24. Syekh Muhammad bin Ahmad, beliau mengatakan, beliau membaca Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 39. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dan Nabi Yahya menjadi ikutan, menahan diri dari pengaruh hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang yang soleh. Beliau mengatakan, yakni Syekh Muhammad bin Ahmad mengatakan, Dzakarallahu Yahya sayyidan wa huwa abduhu li'annahu kana ghaliban ala arba'ati asya'a, ala al-hawa wa ala iblisa wa ala lisani wa ala al-ghadabi. Allah menyebutkan bahwa Nabi Yahya itu adalah hamba, ya. Allah menyebutkan Nabi Allah Yahya itu adalah sayyid, pemimpin, wa huwa abduhu, dan sebenarnya adalah Nabi Yahya itu adalah hamba kekasihnya Allah. Di mata manusia sayyidan, pemimpin, ya. Di mata manusia Allah mengatakan wa sayyidan wa hasura. Nabi Yahya itu adalah sayyid, pemimpin, dan juga menjadi wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kenapa? Karena menahan diri dari pengaruh hawa nafsu. Dan kita sebutkan tadi kata
Muhammad, kata Syekh Muhammad bin Ahmad, Allah mengatakan Nabi Yahya itu sayyid, pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin untuk umatnya. Wa huwa abduhu, dan di sisi Allah dia adalah kekasih hambanya. Lah kenapa di mata manusia Nabi Yahya itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin umatnya? Dan di mata dan di sisi Allah Nabi Yahya itu adalah kekasih hambanya. Kenapa ya? Nah, kata Syekh Muhammad bin Ahmad, li'annahu kana ghaliban ala arba'ati asya. Karena Nabi Yahya itu telah menang, telah mengalahkan daripada 4 perkara. Jadi Nabi Yahya ini bisa mengalahkan 4 perkara ini, maka Allah angkat di sisinya Allah menjadi kekasihnya, dan Allah jadikan Nabi Yahya di antara kaumnya sebagai pemimpin kaumnya. Kenapa? 4 hal ini yang menyebabkan Nabi Yahya bisa mendapatkan makam itu. Karena Nabi Yahya bisa mengalahkan 4 hal ini. Apa itu? Alal hawa. Yang pertama, Nabi Yahya bisa mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsu. Nah, ini kita pernah bahas di sini kalau tidak salah, ada perbedaan antara hawa dengan nafsu. Nah, ada ulama yang mengatakan nafsu itu adalah keinginan diri. Selama itu tidak bertentangan dengan tabiat badan, dengan syariat, itu biasa nafsu namanya. Ya, nafsu. Kepingin makan, kepingin minum, kepingin tidur, ingin menikah, ya enggak? Ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin jalan-jalan, itu nafsu namanya. Namanya orang hidup pasti punya nafsu. Nafsu itu keinginan tabiat badan. Paham lah kira-kira? Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah masuk hawa nafsu, hawa nafsu, nah ini sudah masuk keinginan yang sudah melewati batas syariat, atau keinginan yang bisa merendahkan martabat seseorang itu. Makan sepiring, lah dia makan 3 piring. Nafsu namanya, hawa nafsu sudah. Nih di Martapura Haulan orang berangkat begitu kan ya, makan di mana-mana, mengambil sepiring orang makan gratis, lah dia mengambil 3 piring 4 piring, orang pada melihat berat, umat ini lapar atau kelaparan ini kan, jadi supan namanya, itu hawa nafsu sudah. Ya, karena sudah kelewatan dia makan, jangan orang Banjar jangan sampai makan itu sampai ke bulu. Hawa nafsu namanya. Keinginan yang sudah melewati batas nafsu. Nah, Nabi Yahya bisa mengalahkan hawa nafsu tadi. Itu yang pertama, sehingga Nabi Yahya diangkat oleh Allah di sisinya menjadi kekasihnya, dan Allah angkat Nabi Isa sebagai pemimpin di kaumnya. Yang kedua, wa kana ghaliban ala iblis. Nabi Allah Yahya bisa mengalahkan iblis. Bisa mengalahkan iblis. Nah, iblis ini kan rajanya setan ya. Iblis ini aja yang nggak mati. Yang di zaman Nabi Adam, Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum. Fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis. Semua sujud malaikat tadi kecuali iblis. Iblis kan cuma 1 orang. Tapi bosnya, dan dia nggak mati. Bisa mengalahkan syaitan,
bisa mengalahkan bisikan iblis, bisikan syaitan. Maka akhirnya dengan sebab yang kedua ini Allah angkat Nabi Yahya menjadi kekasih hambanya Allah dan menjadi pemimpin di antara umatnya. Yang kedua, yang ketiga, wa kana ghaliban 'alal lisan. Yang menyebabkan Nabi Yahya mulia adalah karena beliau bisa mengalahkan daripada lisannya. Lisan ini tidak bertulang. Berapa banyak orang menjadi celaka karena dengan sebab lisannya. Orang dulu menyebutkan pepatah, ya pepatah zaman dulu menyebutkan mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Berapa banyak orang tersalah pandir gara-gara ucapan yang mungkin kurang pantas, lalu jatuhlah dia punya martabat. Nah, gara-gara lisan bisa badan celaka. Dulu mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang berubah pepatah itu. Apa itu? Jempolmu adalah harimaumu. Kenapa jempol jadi harimau? Mulut memang tidak berucap, tapi jempolnya bikin berita bohong di Facebook, bikin berita dusta di media sosial, ya, mengaku korban padahal dia pelakunya. Nah, banyak begitu, mengaku korban padahal dia pelakunya. Penipuan-penipuan media sosial, main di HP aja, orangnya nggak kelihatan. Siapa ini yang nulis? Nah, tapi tulisannya tersebar banyak itu. Ini tadi ada berita ya, jadi berhati-hati juga, zamannya memang zaman ngeri sudah. Jadi tadi kita lihat ada satu orang, dia bilang hati-hati karena sekarang ada modus pemerasan terbaru. Bagaimana modusnya? Jadi umpama ada orang telepon di WhatsApp nih, di WhatsApp. Ternyata ketika di WhatsApp itu video call. Nah, jadi korbannya ini banyak laki-laki. Korbannya laki-laki, jadi ada orang video call itu nggak tahu siapa, pas dibuka perempuan. Yang video call ini adalah perempuan, tapi perempuannya, mohon maaf, sedang video call live gitu. Tapi videonya ini perempuan yang tidak berbusana. Jadi seakan-akan si laki-laki ini menonton sedang live gitu, sedang video call dengan perempuan ini. Padahal di belakang layar perempuan ini itu adalah laki-laki. Yang perempuan yang sedang video call ini itu adalah video di komputer. Di komputer. Ya, komputer, kecanggihan zaman sekarang. Ketika si laki-laki ini video call, dia nggak tahu, terjebak begitu. Siapa ini? Oh, tiba-tiba ada perempuan tidak berbusana di situ, ya, terekam mungkin sedetik, 2 detik, tapi yang di sana, orang sana sudah merekam tadi, merekam seseorang laki-laki yang video call dengan perempuan ini. Padahal perempuan ini bukan asli. Dia adalah komputer, video yang ada di komputer. Nah, tereditlah itu. Terekam? Semenit, 2 menit. Setelah itu terputus. Lalu orang yang di balik layar ini adalah laki-laki atau perempuan, tidak tahu. Dia bilang, katanya, berikan kami uang. Kami minta uang, katanya. Kalau enggak, video kamu yang sedang video call dengan perempuan yang lagi tidak berbusana, kami akan sebarkan. Nah, itu ngerinya zaman sekarang. Bayangkan kalau seandainya ada seorang ustadz begitu ya, seorang ustadz tiba-tiba ada orang telepon, pas telepon begitu mungkin perempuannya bertanya gini itu, padahal itu laki-laki, suara bisa dirubah. Tiba-tiba dia melakukan dia membuka pakaiannya dia. Si ustadz ini kalang kabut sudahlah. Kenapa ini? Padahal itu cuman editan semua. Direkam sama orang yang meretas tadi.
Lalu diancam, sampean kirim duit sekian. Kalau tidak, ini video kami sebarkan kemana-mana. Seakan-akan si ustadz ini, siapa namanya, si pegawai ini, si PNS ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan perempuan yang ada di situ. Padahal ini semuanya bohong. Akhirnya diperas orang tadi. Jadi hati-hati juga itu. Kita ini terkadang repot juga ya. Ini saya yang main media sosial ini kan ya. Kadang kita edit di di TikTok, di Facebook, ternyata ada video begitu lewat tag begitu. Kita nggak sengaja masuk di situ, habis terekam. Akhirnya orang memanfaatkan itu, kemudian memeraslah orang tersebut, meminta uang. Kalau seandainya tidak diberi, dia akan menyebarkan video tadi yang seakan-akan naudzubillah min dzalik, si laki-laki itu lagi ada bicara dengan perempuan yang tidak berbusana tadi. Jadi ngeri zaman sekarang ya, ngeri. Jadi kembali, orang dulu mengatakan mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang apa ya? Jempolmu adalah harimaumu. Jadi yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Ahmad, Nabi Allah Yahya menjadi mulia, diangkat oleh Allah di sisinya menjadi hambanya, dan Allah angkat Nabi Allah Yahya menjadi pemimpin bagi kaumnya karena yang ketiga bisa mengalahkan lisannya dia. Artinya tidak terlalu banyak berucap-ucap, yang sewajarnya saja, tidak mau sembarangan berbicara, apalagi sampai terbahak-bahak ya, enggak. Yang perlunya saja bicara. Kemudian yang terakhir kata Syekh Muhammad bin Ahmad, yang menyebabkan Nabi Allah Yahya menjadi mulia adalah wa kana ghaliban 'alal ghadabi, karena Nabi Yahya bisa menguasai amarahnya. Orang yang bisa menguasai amarah itu orang hebat. Ya, apa itu? Laisa syadid, apa hadis itu ya? Bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah dengan orang yang bisa main gulat. Walakin asyadid man, apa itu? Lupa hadis itu ya? Saya lupa ya. Bukanlah yang dinamakan orang yang kuat itu adalah orang yang bisa main gulat. Orang yang bisa main MMC apa itu yang berkelahi itu, itu orang kuat, orang dada. Walakin asyadid man amsaka nafsahu indal ghadab. Tetapinya kata Nabi, orang yang dinamakan kuat itu adalah man amsaka nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menjaga amarahnya. Bisa menjaga amarahnya. Jadi ketika itu orang bisa marah, tapi dia tahan, sabar, tenang. Itulah orang yang kuat. Tapi kalau orang yang tidak bisa menjaga amarahnya, ngawur, ya. Itu orang main tinju itu lah. Kata orang sih ya, kata yang ahli, jangan terbawa emosi. Karena kalau sudah terbawa emosi, main tinju itu nggak pakai otak, cuman pakai otot. Ketika dia cuma menggunakan otot, tidak menggunakan otak, itu bahaya itu. Tapi kalau petinju itu menggunakan otak dan otot, otaknya jalan, tapi ototnya jalan, tapi otaknya ini yang berpikir. Kira-kira yang mana yang lemah ini badannya musuh? Di mana kelemahan musuh ini? Tapi kalau orang cuma mengandalkan otot saja, tidak mengandalkan otaknya dia ketika lagi main tinju, sembarangan, mukul sembarangan, asal mukul begitu. Lari sana lari sini, enggak punya otak dia, enggak berpikir, cuman otot aja dia bisa mukul sembarangan. Akhirnya apa? Huyuhan. Sama orang main sepak bola begitu kan ya, harus punya taktik. Cuman hanya mengandalkan kekuatan, kejar sana kejar sini, jangan, tapi punya taktik.
Nah, kata pelatihnya, lempar sana, ke sana, ke sana, itu ngerti. Jadi bekerja jangan hanya pakai otot, tapi juga pakai otak. Ya, nah itu. Nah, orang yang sudah dikuasai dengan kemarahan, itu biasanya akalnya sudah kurang, sehingga terbawa emosi, sehingga dia tidak sadar lagi melakukan sesuatu, mungkin itu di luar nalarnya dia. Ya enggak? Banyak orang gara-gara cuma 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, gara-gara itu berkelahi bunuh-bunuhan. Banyak? Oh banyak. Setelah dia membunuh orang, gara-gara cuma 100.000, selesai. Baru dia menyesal. Kenapa katanya membunuh orang? Gara-gara cuma 1.000 tadi. Nah, jadi kelebihan Nabi Allah Yahya, sehingga beliau diangkat di sisi Allah menjadi hambanya dan menjadi pemimpin bagi umatnya. Kata Syekh Muhammad bin Ahmad, karena Nabi Yahya bisa mengalahkan 4 hal ini. Apa itu? Beliau mengalahkan hawa nafsunya. Yang kedua, mengalahkan syaitan iblis. Yang ketiga, beliau bisa menjaga lisannya. Dan yang keempat, bisa mengendalikan amarahnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan semoga kita bisa mengamalkannya, terutama kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.